mata Wawat cepat dan tiba-tiba menahan Isabel. Mulut Isabel sepertinya tidak bisa mengucapkan kata terima kasih kepada Wawat. Ia lalu mengangkat telepon lagi dan berkata dengan gemetar, "Aku akan segera ke sana." Menutup telepon, Isabel mendorong tangan Wawat dan hendak keluar. Beberapa pelayan memblokir Isabel sekaligus. "Apa maksudmu?" "Aku akan keluar. Aku pergi ke rumah sakit." Emosi Isabel meledak. Dewi memiliki suatu masalah. Mengapa dia tidak bisa pergi? Wawat hampir menangis. "Nyonya, kami tidak menghentikan kamu dan tidak membiarkan kamu keluar. Sebaliknya, kamu melihat kondisimu sekarang. Kamu terlalu banyak berkeringat, dan kamu akan masuk angin jika keluar seperti ini." Isabel menunduk dan melihat betapa malu dia sekarang. "Bersihkan aku sesegera mungkin. Aku akan pergi ke rumah sakit." Pelayan itu buru-buru menggantikan pakaian Isabel dan mengeringkan rambutnya. Begitu Isabel memasuki kamarnya, dia melihat bahwa Dewi penuh dengan alat kedokteran yang dipasang di tubuhnya, dan seluruh wajahnya sangat pucat. Bibir Isabel membeku untuk sementara waktu, dan dia ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh seorang perawat. Perawat awalnya memarahi Isabel, tetapi mendongak, diikuti oleh selusin asisten pengawal, dan tiba-tiba mengerutkan kening. "Jika ada sesuatu yang perlu untuk kamu katakan, katakan di luar saja. Pasien perlu istirahat." Isabel buru-buru mencari dokter yang menanganinya. "Saya Putri Dewi. Apa yang terjadi padanya?" Dokter memandang Isabel dengan penuh arti, memandang perut Isabel dan berkata sambil mendesah, "Ternyata tidak heran, dia harus menjalani operasi hari ini untuk terus hidup." "Apa? Operasi?" Air mata Isabel mulai menggenangi matanya. "Ketika kamu hamil anak perempuan, kamu akan memaksa ibumu untuk melakukan aborsi. Meskipun hal ini adalah urusan keluarga kamu, tetapi kamu tahu bahwa dia adalah seorang ibu, yaitu orang tuamu. Jika kamu melakukan aborsi, itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh yang tidak dapat diperbaiki." Dokter memandang Isabel dengan berkata, "Bagaimana seorang anak perempuan bisa begitu egois?" Wajah Isabel tiba-tiba berubah pucat, dan dia meraih lengan dokter dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Ibuku melakukan aborsi?" Dokter memandang Isabel dari atas ke bawah, lalu berkata, "Apa kamu tidak tahu?" Isabel menggeleng. "Bagaimana saya bisa tahu? Mengapa? Mengapa dia melakukan operasi ini? Bukankah dia sangat mengharapkan anak ini?" "Bagaimana bisa?" Dokter mengamatinya dengan tenang untuk sementara waktu dan memastikan bahwa ekspresi wajah Isabel tidak berpura-pura. Jadi dia berkata kepada Isabel, "Situasi pasien agak rumit. Ikut denganku ke kantor." Isabel mengangguk putus asa mengikuti dokter kembali ke kantor. Isabel membiarkan semua orang menunggu di luar dan hanya membiarkan Wawat mengikutinya. Dokter menyerahkan kasus itu kepada Isabel. "Kesehatan ibumu tidak baik. Kau tahu?" Isabel mengangguk. "Kalau begitu kamu tahu dia pernah menggunakan banyak alat kontrasepsi sebelumnya?" Dokter itu mengerutkan kening. "Tidak, karena dia mempunyai anak perempuan. Mengapa dia masih mengandung anak pertamanya?" "Saya diadopsi. Dia bukan ibu kandungku." Isabel menjelaskan, "Namun situasi di keluarga kami benar-benar rumit. Dokter, apa yang terjadi pada tubuh ibuku?" Dokter menghela nafas dan berkata, "Karena komplikasi selama operasi, berbagai fungsi tubuh sekarang memburuk. Penyebab spesifik belum terdeteksi. Pada saat operasi, dia menolak untuk menemukan seseorang untuk menemaninya. Hanya dihidupkan secara paksa dengan ponselnya. Hanya ada 2 kontak di atasnya, tetapi yang bernama Mailun tidak dapat dihubungi. Saya hanya bisa menghubungi Anda." Komplikasi pembusukan? Isabel tampaknya telah menebak sesuatu. Komplikasi dan penyakit yang disampaikan oleh dokter sebenarnya adalah racun yang terkandung dalam tubuhnya yang akhirnya pecah. Tatapan Isabel berkibar untuk sementara waktu. Dan apa kata dokter kemudian? Dia tidak bisa mengerti apa-apa. Setelah beberapa saat, Isabel berkata, "Saya tahu, saya akan pergi dan membebaskan ibuku." "Apa yang kamu katakan?" "Membebaskannya?"
Dokter menatap Isabel dengan heran, mengangkat kacamata di wajahnya dan menatap mata Isabel, seolah-olah menatap seorang gadis yang tidak berbakti. Isabel berkata kepada Wawat, "Panggil dekan dan beritahu mereka bahwa aku akan kembali sekarang. Siapkan peralatan penyelamat dan kamar terbaik. Suruh Nando untuk mengatur helikopter dan segera kembali." "Iya, Nyonya." Wawat segera berbalik dan menjalankan perintah Isabel. Pada saat ini dokter bereaksi kemudian, "Sudahkah kamu menghubungi rumah sakit?" "Ya, saya sudah menghubunginya. Tolong beri saya kecepatan untuk pergi melalui prosedur pemindahan." Isabel mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Jika ada rumah sakit di dunia yang dapat menundanya, saya khawatir hanya rumah sakit saya sendiri yang bisa melakukannya." Setelah mengatakan ini, Isabel tidak ingin menjelaskan apapun, berbalik dan pergi. Ravindra segera mendapat berita itu. Matanya berkedip untuk waktu yang lama, sebelum dia perlahan berkata, "Lakukan apa yang dia katakan." Nando menunduk kepala dan menjawab, "Ya, Presiden." "Nando, menurutmu aku kejam?" Ravindra tersenyum pada dirinya sendiri dan bertanya pada Nando, "Di satu sisi aku ingin benar-benar menghancurkan keluarga Yun, tetapi di sisi lain aku masih berpura-pura menyelamatkannya." Nando tidak berani menjawab pertanyaan ini. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, dia menjawab, "Keputusan Presiden selalu masuk akal. Saya percaya bahwa Nyonya akan mengerti Presiden." Ravindra menyeringai di sudut mulutnya. Bagaimana jika itu kejam? Bagaimana jika Isabel tidak mengerti? Jika bukan karena keluarga Yun untuk memaksa Isabel untuk kembali, jika bukan karena keluarga Yun untuk menggunakan pelatihan leluhur keluarga Yun untuk memaksa Isabel meninggalkan sisinya, bagaimana mereka bisa membunuh keluarga Yun? Siapapun yang berani berpaling akan mati. Bahkan jika orang atau keluarga itu adalah keluarga Yun, tidak terkecuali. "Sudahkah keluarga Yun bereaksi?" Ravindra bertanya sesudahnya. "Tidak." Nando menunduk dengan hormat menjawab, "Semuanya berjalan sesuai rencana dan berjalan lancar. Jika tidak ada yang terjadi, setelah hari ketiga, saham keluarga Yun akan runtuh. Kecuali jika ratusan juta dana diinvestasikan pada satu waktu. Tidak bisa lepas dari nasib untuk menjadi bangkrut total. Baiklah, percepat kemajuan." Ravindra akhirnya mengungkapkan sedikit kabut. "Selalu menatap keluarga margamu, kita harus memberi keluargamu waktu untuk tidak kucampur tangan dalam keluarga Yun. Ya, saya telah memotong hubungan antara Fiona dan yang lain seperti yang diperintahkan oleh Presiden. Pada saat ini Fiona tidak memiliki orang yang hebat, dan dia sedang sibuk menyelidiki siapa yang memotong hubungan itu. Dia tidak bisa lagi ke rumah keluarga Yun." Nando menjawab, "Dan aku juga telah mengubah pandangan keluarga-keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Yun, dan mereka terlalu sibuk mengurus keluarga Yun." Ravindra menghembuskan nafas panjang. Selama keluarga Yun tidak ada yang bisa memaksa Isabel melakukan hal-hal yang tidak ia sukai. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengambil Isabel. Biarkan leluhur yang disebut itu pergi ke neraka. Pada saat ini, Isabel tidak bisa lagi menghadiri keluarga Yun. Dia menginstruksikan anak buahnya untuk berkemas dan kembali ke keluarga kota N dengan pesawat terbang. Isabel tidak bisa menyapa nenek Yun dan mengirimkan Dewi yang tidak sadar langsung ke kamar rumah sakit. Setelah seharian diperiksa oleh dekan dan dokter, sebuah laporan yang lebih rinci tentang Dewi dikeluarkan. Situasi Dewi benar-benar tidak optimis. Dekan dan dokter yang hadir melaporkan ke Isabel bersama-sama, "Bu, kondisi Nyonya Dewi sangat buruk dan fungsi tubuhnya menurun dalam garis lurus ketika dia mendapat suntikan nutrisi. Kami telah mendeteksi bahwa ada komponen misterius dalam darahnya, dan komponen misterius ini telah memaksa vitalitasnya." Dokter yang hadir berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami belum pernah melihat situasi seperti itu, tetapi saya pernah mendengar kasus serupa." Isabel membangkitkan semangatnya dan bertanya, "Apa itu kasus serupa?"
Beberapa tahun yang lalu, saja keluarga Nona Yun di Provinsi Y sebenarnya memiliki kondisi yang mirip dengan situasi di mana fungsi fiksi dilahap secara paksa. Namun keluarga Yun memiliki perawatan dan metode sendiri dan tidak melakukan perawatan di rumah sakit. Setelah konsultasi dokter, kami tidak yakin apakah mereka sama. Dokter mengingatkan Isabel, tidak ada cara untuk mengobati penyakit Nona Dewi di rumah sakit. Tolong hubungi pihak Yun dan lihat apakah keluarga Yun memiliki rencana perawatan yang lebih baik di rumah. Di negara ini, teknologi medis yang paling kuat mungkin adalah keluarga Yun. Tingkat inklusi penyakit yang tidak dapat disembuhkan jarang terjadi di dunia. Nyonya, tak usah dikatakan lagi, aku tahu semuanya. Isabel menggosokkan keningnya dan berkata, kalian semua turun. Beri aku waktu sendirian. Isabel melambaikan tangannya untuk membuat dekan dan dokter yang hadir turun dan dia berdiri perlahan. Berdiri di depan jendela, menyaksikan pemandangan di luar dengan linglung. Keluarga Yun. Aku benar-benar tidak bisa melarikan diri. Apakah takdirku harus tunduk pada keluarga Yun? Apakah aku harus benar-benar harus bertanggung jawab atas masa depan dan kehidupan ibu angkatku? Tapi bagaimana dengan semuanya di sini? Isabel mengulurkan tangannya dan mengelus perutnya, merasakan setiap gerakan hal kecil yang berhubungan dengan darah. Hati Isabel seperti pisau, sangat sulit untuk meninggalkan salah satu pihak. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Mengapa Tuhan sangat ingin memaksa dirinya? Mengapa dia harus membuat keputusan yang begitu kejam berulang kali? Jika dia memilih untuk mengejar kebahagiaan dia sendiri, maka keluarga Yun pasti akan mengabaikan kehidupan Dewi, dan mereka akan hidup dalam penyesalan dan rasa sakit di kehidupan masa depan mereka. Jika dia memilih untuk melepaskan semua perasaan yang dia miliki sekarang, kembalilah ke keluarga Yun untuk mengambil semuanya. Dia khawatir dia tidak akan tertawa lagi di masa depan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat semua orang bahagia? Saat itu arloji Isabel berdering. Jam tangan pintar ini terhubung ke ponsel, dan sebuah pesan langsung muncul di depan Isabel. Isabel selesai membaca pesan ini, matanya langsung melebar.